Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran seni budaya. Pada kali ini, pelajaran seni budaya membahas tentang seni lukis. Sebelum kita memulai pelajaran, perlu kita ketahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang hendak dicapai di sini adalah memahami unsur prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Kompetensi dasar keterampilannya membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Adapun tujuan pembelajaran di sini yang pertama, mendefinisikan pengertian seni lukis. Yang kedua, mendefinisikan pengertian melukis menurut Sudarsono. Yang ketiga, menjelaskan apa yang dimaksud dengan lukisan. Yang keempat, menyebutkan tujuan berkarya seni lukis. Yang kelima, menjelaskan aliran seni lukis representatif. Dan yang keenam, menyebutkan gaya seni lukis representatif, menjelaskan pengertian non-representatif, itu tujuan yang ketujuh. Baiklah, kita mulai dari pengertian melukis. Pengertian seni lukis maksud saya di sini. Apa yang dimaksud dengan seni lukis? Tentunya apabila mendengar kata seni lukis, maka terbayang oleh kita semua lukisan yang terpampang di dinding sebagai hiasan dinding maupun di pameran-pameran karya seni lukis. Seni lukis merupakan cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok, garis, dan warna melalui cat atau pewarna. Baik, boleh saya ulang sekali lagi? Seni lukis adalah cabang dari seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar yang diisi oleh unsur-unsur pokok, garis, dan warna melalui cat atau pewarna. Lukisan dapat berisi representasi alam seperti potret wajah, hewan, pemandangan, biasa juga memuat gambar abstrak, merupakan penyederhanaan bentuk alam atau berisi ungkapan ekspresif dari seniman berupa komposisi bentuk non-representatif yang tidak menyerupai apapun. Menurut Sudarsono, mengatakan bahwa melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sekarang, apa itu tujuan berkarya seni lukis? Seni lukis, tujuan dalam berkarya seni lukis ada tujuan simbolis, tujuan estetis, tujuan religius, tujuan komersial, tujuan ekspresi, tujuan magis. Dari tujuan tersebut, saya ulang, tujuan dalam berkarya seni lukis, tujuan simbolis,
Tujuan ini bermakna bahwa seniman memiliki tujuan melukis untuk menggambarkan atau menyimbolkan suatu cita-cita kehidupan, baik cita-cita pribadi maupun kelompok. Cita-cita tersebut contohnya kebahagiaan, kekuatan, kedamaian. Tujuan estetis. Di sini pelukis memiliki tujuan melukis karena keindahan semata, hingga karya yang dinikmati sebagai dekorasi atau penghias. Lukisan yang dibuat atas tujuan estetis ini merupakan lukisan pemandangan atau lukisan kegiatan masyarakat. Kegiatan religius merupakan tujuan religius di sini. Melukis untuk hasil karya seninya dijadikan pengabdian atau persembahan terhadap Tuhan, dewa, atau nenek moyang, baik politeisme maupun monoteisme. Tujuan komersial. Tujuan komersial ini berbeda. Tujuan komersial ini pelukis memiliki keinginan melukis atas dasar mengutamakan selera pembeli atau pelanggan karya seninya. Tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi memiliki arti bahwa pelukis untuk mengekspresikan perasaannya tanpa ada unsur lainnya. Maksudnya mengekspresikan perasaannya sendiri tanpa ada unsur lainnya. Seniman dengan tujuan ini dengan mencurahkan secara total perasaan dan ekspresinya pada sebuah karya seni lukisan. Setiap pelukis memiliki teknik masing-masing. Tujuan magis. Tujuan magis bersifat magis berarti di sini seniman atau perupa menjadikan karya seni berupa lukisan sebagai bahan untuk mendatangkan magis. Lukisan ini bersifat primitif, namun banyak pula seniman modern yang mengambil tema ini untuk menimbulkan kesan magis. Lukisan dengan paham primitivisme ini banyak dipilih oleh para pelukis di Bali sebagai tema untuk membuat karya seni lukisnya. Pengertian aliran seni lukis representatif. Aliran seni lukis ada representatif, ada non-representatif. Aliran seni lukis yang termasuk dalam representatif, naturalisme, contoh lukisan dari naturalisme. Ini contohnya. Dan bisa diperhatikan, ini pengertian dari representatif, yaitu perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya representatif ini termasuk dalam gaya representatif ini maksudnya salah satunya ada naturalisme. Pelukis yang beraliran naturalisme seperti Basuki Abdullah Suryabroto, berikutnya ini contoh daripada lukisan naturalisme. Realisme, lukisan realisme. Memandang dunia ini tanpa ilusi. Apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran ini antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Sujoyono, dan lain-lain. Contoh lukisan naturalisme. Maksud saya contoh lukisan realisme. Berikutnya, romantisme,
yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang beraliran ini adalah antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ini contoh lukisan romantisme. Pengertian aliran seni lukis non-representatif. Non-representatif adalah suatu aliran seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak. Pelukis beraliran ini antara lain Amri Yahya, Fajar Siddiq. Berikut contoh lukisan non-representatif. Kok masih jalan? Pausnya ini kan?